Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini di acara Psikologi Keluarga. Iwan dan Ahwat pendengar Radio Silaturahim di mana saja berada. Alhamdulillah sudah hadir di sini Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbah Hajah Nur Nuning. Di sini juga ada Ustadz Hasan Zajali dari Citayam, juga yang sedang PKL ini adalah Nanda, Dina dan Cahaya. Tentu saja dibimbing oleh Kang Atep Setiabudi dan Fahri, juga Algi Faruraji. Kasus yang masuk ada 2 tentang seorang anak yang tadinya di sekolah Islam bagus, budi pekertinya, tapi ketika masuk kuliah mulai agak berubah-ubah, banyak main handphone, suka kuliah tanpa pamit perginya. Kemudian ada satu lagi mengenai gejala bipolar yang sekarang sudah mengejala banyak ya. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar, Mbah Hajah Nur Nuning. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ini sebagai wasilah untuk bagaimana kita menghadapi berbagai problem yang ada di sehari-hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya mengatasinya. Baik, silakan Mbak Nuning dibacakan kasus detailnya seperti apa. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar, dan juga ikhwan akhwat yang menyimak acara Psikologi Keluarga, baik dari Rasil di Jakarta atau dari radio-radio di daerah yang menyebarluaskan acara kami. Ustadz, yang pertama dari seorang ibu. Saya seorang ibu yang merasa sangat kewalahan menghadapi anak zaman sekarang yang tidak berakhlak. Sejak kecil disekolahkan sekolah Islam sampai SD dan SMP. Bisa dibilang akhlaknya baik sekali. Dia hormat sama orang tua. Kalau ada tamu dia juga menyapa dengan baik. Menjelang masuk kuliah berubah Ustadz. Mulai pergi kuliah tanpa pamit. Jika bersama orang tua dia asik dengan HP-nya dan bisa tersenyum dan tertawa. Beda kalau bersama orang tuanya dia tidak senyum sama sekali dan tidak komunikasi. Ustadz, saat ini anak saya mulai tidak mau dibilangin Ustadz. Dia marah kalau dikasih nasihat. Kalau disuruh sholat selalu bilangnya entar, dan entar. Sampai mendekati akhir waktu sholat baru dia sholat. Ustadz, saya khawatir sekali apakah dia sholat atau tidak kalau di luar sana ya. Sekarang dia sudah tidak peduli lagi dengan keluarga. Dia selalu mementingkan teman-teman kampusnya. Belum lagi sebelum dia jauh nih Ustadz, saya mohon pencerahannya agar anak saya bisa kembali. Lantas doa apa ya Ustadz yang bisa merubah hatinya? Terima kasih. Ya, itu dulu Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini bersama Ustadz Abu Bakar yang selalu tersenyum. Begitu juga Ibu Hajah Nur dengan cahayanya insya Allah yang menerangi dialog kita.
Ada juga Ustadz Abdul Hasan Asy-Syadzili. Insya Allah kehadiran mereka membawa keberkahan bagi kita semua. Ada saudara kita Atep Setiabudi. Kemudian di bawah ada Algi, Fajar, Fakhri. Kemudian putri-putri kita yang sedang magang, Cahaya dan Dina. Kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, saya ucapkan kembali salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama kita dengar tadi, kasus dari seorang ibu yang mengeluhkan anaknya yang telah disekolahkan di sekolah Islam dari mulai SD, SMP sampai SMA. Anak tersebut berakhlak baik, santun, tapi begitu keluar dari SMA masuk perguruan tinggi, mulai terjadi perubahan sikap. Mulai keluar dari rumah tanpa pamit, sikapnya juga dari seorang anak yang santun berubah ya, menjadi tidak santun, sibuk dengan gadgetnya, lebih peduli terhadap teman-temannya daripada orang tuanya di rumah. Ini sebetulnya merupakan satu perilaku yang tidak mungkin sama sekali ya, mengalami perubahan. Tapi ini sebetulnya merupakan perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit, tapi ibu rupanya kurang memperhatikan anak ibu. Kalau orang tua mempercayakan anaknya secara penuh di sekolah Islam, sekolah-sekolah Islam baik yang boarding maupun yang non-boarding sebetulnya tidak kurang dari apa? Dari anak-anak yang perilakunya ya, tidak sama sekali apa? Tidak sama sekali sesuai dengan perilaku sebagai seorang anak atau pemuda muslim yang baik. Apalagi di saat mereka berkumpul bersama-sama dari latar belakang yang berbeda. Apalagi di sekolah-sekolah yang dimasuki oleh anak-anak yang berasal dari keluarga berada. Yang berasal dari keluarga berada. Dengan sendirinya, anak-anak tersebut masing-masing apa? Menunjukkan kelebihan masing-masing. Mulai terjadi persaingan yang tidak sehat. Ini merupakan sebetulnya hal-hal yang akan ikut mengganggu pertumbuhan jiwa anak-anak kita semuanya. Oleh karena itu, di samping kita menempatkan anak kita pada pendidikan sekolah Islam, hendaklah kita memilih sekolah yang betul-betul memperhatikan akhlak anak didiknya. Mengintegritaskan antara apa? Antara akhlak bukan hanya sebagai pelajaran yang dipelajari, tapi menyatu dengan dirinya dengan contoh-contoh yang ditunjukkan oleh guru-guru dan orang-orang yang terlibat dalam sekolah tersebut. Kalau anak-anak melihat gurunya ya, dengan apa? Dengan akhlak tidak menyatu, maka ini juga akan dengan cepat menularkan penyakit tersebut pada anak-anak didik kita. Tapi kalau guru mengajarkan akhlak dan dia betul-betul menjadi contoh dalam menerapkan akhlak tersebut, tanpa banyak berbicara, si anak akan betul-betul dipengaruhi oleh akhlak gurunya. Dan ini bukan hanya terbatas pada guru ya, tapi kepada seluruh orang yang bekerja di sekolah. Perilaku direksinya, ya. Juga perilaku apa? Perilaku juga OB-nya. Satpamnya betul-betul harus mendapatkan pendidikan, perhatian, hingga lingkungan dalam keadaan bersih, insya Allah, dengan bantuan Allah, akan menumbuhkan, insya Allah, anak-anak dan generasi yang sehat. Dan perlu kita ingat, untuk menanamkan akhlak pekerti yang baik, jauh lebih sulit daripada apa? Daripada mengajarkan akhlak yang buruk. Cukup dengan kita melihat, mendengar,
subhanallah dengan mudah untuk diserap. Tapi untuk menanamkan makarimul akhlak tidak cukup hanya dengan nasihat, dengan kata-kata yang indah, tapi harus melihat contoh. Ada pepatah mengatakan, bila Anda menanam padi, pasti akan menjumpai gulma dan rumput-rumput liar yang berusaha untuk mengganggunya. Tapi tidak ada sama sekali apa? Tidak ada, ya, dan tidak mungkin seorang yang menanam gulma akan melahirkan padi. Betul enggak? Jadi kalau kita mendidik anak kita, bukan hanya kita perhatikan berapa angka dan nilai di sekolahnya. Baik itu nilai pendidikan umumnya maupun pendidikan agamanya, ini bukan merupakan jaminan. Ini hanya sekedar kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut untuk menguasai pelajaran. Tapi mengamalkan dan menerapkannya belum tentu. Ustaz Abu Bakar Baraja punya pengalaman di sekolah-sekolah Islam, bahkan boarding schoolnya. Banyak kasus yang terjadi di sekolah tersebut. Saya di Al-Azhar di Mesir. Ketika sekolah di Al-Azhar, tinggal di Madinat Al-Bu'uth Al-Islami, itu asrama pelajar yang disediakan oleh Al-Azhar. Itu di dalam asrama kita menjumpai berbagai macam perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Padahal mereka belajar di Al-Azhar dan menekuni membidangi pendidikan agama. Jadi hendaknya ibu betul-betul memperhatikan anak ibu, ya, bagaimana perkembangan akhlaknya di sekolah, kemudian di saat dia ke rumah, dan jangan merasa puas dengan hasil dan nilai sekolahnya yang tinggi. Buat saya, asal anak saya berakhlak baik, jujur, amanat, dalam berbicara juga baik, ya, walaupun nilai dan angkanya tidak terlalu tinggi, ini menjadi modal yang paling utama buat dirinya. Karena orang yang berakhlak baik akan dicintai Allah, dicintai juga manusia. Tapi walaupun pendidikannya tinggi, dia meraih juga angka yang tertinggi pada nilai sekolahnya, tetapi kalau akhlaknya buruk, ini akan merusak keindahan dirinya, pengetahuannya maupun maklumatnya. Jadi anak tersebut, ya, berubah ketika masuk perguruan tinggi. Saya kira bukan hanya ketika dia masuk perguruan tinggi, dari mulai sebelumnya. Dari mulai sebelumnya, ya, dia sudah membawa hal tersebut, tapi ibu tidak sadari. Nah, untuk berhadapan dengan perilaku semacam ini, tidak mungkin ibu akan mampu memperbaiki hanya dengan cacian, marahan, teguran yang keras, atau ibu bermuka asam di hadapannya, atau ibu katakan kurangi dia punya apa? Dia punya jajan, ya, atau ibu berikan hukuman-hukuman yang keras. Ini akan membuat dirinya memberontak lebih apa? Lebih kuat lagi. Oleh karena itu ibu harus mempelajari sebabnya apa. Setelah ibu tahu sebabnya yang menyebabkan penyakit tersebut, ibu berusaha untuk melakukan terapi. Nah, saya nggak tahu kondisi kehidupan ibu. Latar belakang pekerjaan ibu apa, suami ibu apa pekerjaannya, ya. Kemudian sekolah juga yang dimasuki. Ini penting untuk seorang yang memberikan terapi untuk mengetahui apa? Latar belakang tersebut. Dan ibu saya yakin lebih tahu. Karena ibu yang berhadapan dengan langsung. Oleh karena itu coba ibu lihat dan cari, jangan ibu marah terlebih dahulu. Ibu melakukan tindakan-tindakan protes, tapi pelajari kira-kira apa penyebabnya. Apakah dia terpengaruh karena teman-teman yang tidak baik di luar, ya, yang mengajarkan dia mencontohkan hal yang tidak baik? Apakah karena dia mengenal seorang wanita, ya? Atau katakan dia terlibat dalam satu pekerjaan yang tidak baik? Dan coba ibu periksa di rumah. Selama ini ibu berusaha enggak untuk mendekatkan hatinya, membuat anak tersebut merasa nyaman, aman, dan merindukan rumahnya. Kalau seandainya ibu perlakukan anak ibu dengan sikap yang nyaman, itu anak begitu pulang sekolah, pulang dari kuliah, dia akan bergegas-gegas kembali ke rumahnya. Dan dia juga di saat ingin curhat cerita, ibu tidak langsung apa? Menggunakan apa? Kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan dia, tapi ibu menjadi pendengar yang baik. Setelah ibu dengarkan, ibu berikan apa? Bimbingan yang baik. Kalau bimbingan keluar dari hati seorang ibu yang penuh kecintaan, didengar oleh anak juga yang mencintai ibunya, merasa aman bersama ibunya, saya yakin
gangguan di luar bagaimanapun beratnya, asal dia baik bersama Allah, kemudian juga nyaman dalam rumah, pengaruh di luar tidak akan begitu kuat pengaruhnya. Dan rata-rata perilaku anak-anak yang cepat berubah ketika dia berpindah, katakan dari satu tahapan ke tahapan yang lain, karena kedekatan dengan orang tua kurang. Ibu jangan lihat dengan jajan yang banyak yang ibu berikan, atau kendaraan mobil yang ibu berikan, atau kredit card. Bukan ini, ya, yang apa? Yang akan membuat hati anak ibu luluh. Tapi di saat ibu berikan perhatian, di saat dia datang ibu sambut, ya, ibu juga berusaha mendekatkan diri, membuat dia merasa nyaman di saat dia curhat, di saat dia bicara, di saat dalam keadaan dia bergelisah, dia menemukan ibu sebagai orang yang memberikan apa? Solusi. Kalau seandainya ibu tidak mampu memberikan solusi, ibu berusaha untuk apa? Untuk mencari solusi dari orang-orang yang mampu seperti ibu, tidak mampu untuk memberikan jawaban terhadap PR-PR anak ibu. Ada yang belajar kursus, ada yang bertanya pada orang lain, ada yang memanggilkan guru. Nah, ibu seharusnya memperhatikan pertumbuhan jiwa anak ibu. Dan hal ini hanya bisa terjadi bila ibu akrab bersamanya. Tapi kalau bapak bekerja, ibu bekerja, ibu hanya memonitor mengenai pendidikannya di sekolah dan nilai-nilainya, berarti ibu akan kehilangan anak ibu. Jadi, CCTV. iya, ada yang lihat CCTV. Dan saya jumpai di sekolah-sekolah, ya, betul-betul amat sulit untuk bisa kita apa, mengintegritaskan akhlak pada anak-anak kita. Itu yang paling sulit. Nah, kita jumpai begitu seorang guru akrab dengan anaknya, guru juga tidak jaga image, ya. Kemudian juga dia bicara dengan cara yang baik, tidak pernah menjatuhkan sama sekali apa semangat anaknya. Di saat anaknya tidak punya kemampuan atau kurang dibandingkan yang lain, kamu jangan berkecil hati. Kamu berusaha, insya Allah kamu tidak akan tertinggal dibandingkan mereka. Kalau kamu katakan dalam hal ini kamu kurang, kamu bisa punya kelebihan dalam bidang lain. Jadi si guru berusaha untuk menunjukkan jalan buat anak muridnya. Jangan seolah-olah apa? Semua dinilai dengan nilai yang sama. Matematik kamu rendah, kamu kalah dengan teman kamu tuh. Ini salah besar. Kalau ini rendah dalam matematik, bisa aja dalam bidang lain dia apa? Oleh karena itu saya temukan ada orang kalau kita tanya tentang hitungan matematik, jawabannya lambat dan susah. Tapi dia punya kemampuan bahasa, kemampuan analisis yang luar biasa. Dia bisa menganalisis dan kemampuan bahasanya yang lebih canggih dibandingkan orang yang menguasai matematik. Ini kemampuan yang mahal. Nah, kita perlu dorong ke arah tersebut. Dan ingat, jangan paksakan obsesi ibu atau bapak pada anak-anak ibu. Betul. Kamu harus jadi dokter. Ibu siap keluarkan biaya berapapun juga. Yang penting kamu masuk kedokteran. Atau kamu masuk sebagai seorang arsitek. Ini salah besar. Lihat kemampuan anak kita. Lihat kemampuan anak kita. Saya pernah menyesal. Ketika saya di Mesir, kebetulan saya punya beberapa murid yang kita di dalam lingkungan pelajar-pelajar, dan kebetulan dia berasal juga dari tempat saya mengajar di pesantren dulu. Saya tanpa melihat kemampuan potensi dia bertanya, Ustadz, kira-kira di mana saya masuk di Al-Azhar? Saya bilang ambil asy-syariah wal qanun. Syariah wal qanun. Bukan hanya syariah, tapi asy-syariah wal qanun. Supaya kamu mengetahui di samping hukum Islam, mengetahui juga hukum-hukum internasional. Saya punya harapan di saat pulang nanti kita membangun lembaga pendidikan, kita punya orang-orang, cuma salahnya saya nggak melihat kemampuan dia. Akhirnya di tahun kedua dia mundur. Di tahun kedua mundur. Oleh karena itu, setiap anak punya potensi berbeda-beda. Nah, guru harus betul-betul berupaya untuk mengetahui potensi dan memberikan dukungan, bantuan, dan jangan disamakan. Ada pula punya kelebihan dalam bidang ini, satu lagi punya kelebihan. Dan ingat, setiap manusia itu ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan pujian dan sebutan. Dan jangan sekali-kali kita menjatuhkan semangat, harapan seseorang dengan bahasa tubuh kita atau dengan bahasa lisan kita. Berhadapan dengan anak, siapapun dia, walaupun anak tersebut dalam satu bidang tidak lebih baik daripada saudaranya, ketahuilah bahwa kamu punya kesempatan yang banyak. Oleh karena itu saya terkenang kepada seorang wanita di barat.
Anaknya kebetulan autis agak lambat. Yang kemudian menjadi seorang ilmuwan yang terkenal. Sekolah nggak mampu mendidik dia. Akhirnya diberhentikan dari sekolah. Dia bertanya pada ibunya, kenapa sekolah memberhentikan saya? Si ibu menjawab, nak, sekolah memberhentikan kamu karena tidak mampu mendidik kamu. Kamu punya keutamaan kelebihan yang sekolah nggak mampu untuk mendidik kamu. Mulai saat itu si ibu yang mendidik dia. Ternyata pada akhirnya melahirkan sosok yang luar biasa. Orang kalau mendengar mengenai Einstein sebagai contoh, dia menganggap Einstein apa? Menilai Einstein setelah dia mencapai kemuliaan. Dia nggak tahu Einstein juga pada awalnya seorang yang Nggak ngerti apa. yang lemah pemahamannya. Bahkan autis orang mengatakan. Jadi ingat, manusia semuanya punya kelebihan masing-masing. Dan saya ingat Ustaz Abu Bakar, dulu zaman di pesantren, kita punya salah satu murid. Badannya tegap, ya. Dan hobinya pekerjaan dia untuk mikul air buat kebutuhan santri. Namanya Bukhari lagi. Saya bilang, Bukhari, sayang, kamu kerja tapi kamu sekolah. Sekolah supaya kamu bisa apa? Akhirnya kita coba bujuk tidak bernafsu untuk sekolah. Nah, pada tahun 78 saya berangkat ke Mesir. 8 tahun kemudian, sepulangnya dari Mesir, saya tanya bagaimana keadaan Bukhari. Ternyata apa? Bukhari yang kita kenal dulunya tukang pikul air, nggak pernah mau belajar, menjadi seorang ahli elektronik. Memperbaiki peralatan seperti televisi, komputer, dan lain sebagainya. Bayangkan, dari seorang yang kita lihat tidak mungkin sama sekali apa? Punya kemampuan tersebut, sekolah pun malas, tapi subhanallah ketemu seorang guru, ya, yang langsung mengajarkan dia apa? Praktek mempelajari. Subhanallah, dia lebih pandai daripada orang yang sekolah. Artinya setiap manusia Allah berikan kelebihan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jadi ibu, di samping doa tidak ada duanya. Seorang ibu berdoa kepada Allah sama dengan doa Nabi untuk umatnya. Tapi ingat, doa itu juga harus diiringi dengan usaha. Coba ibu berusaha mendekatkan diri pada anak. Pada saat dia katakan berusaha untuk meronta menjauh, jangan ibu hadapi dengan cara yang arogan. Ibu belai, ibu peluk, ibu doakan kamu. Semoga kamu jadi anak yang soleh. Saya ingat masih kecil dulu, saya dari mulai SD mulai masuk pesantren menjadi perokok yang tadinya nggak berokok. Kemudian pada saat saya kuliah, saya punya nenek yang memelihara saya itu setiap lihat saya merokok, ya Allah mudah-mudahan diparingi hidayah dengan bahasa Jawa. Selalu berdoa begitu. Saya dengan doa dia tersentuh. Saya pulang ke Mesir, setiap pulang dari Mesir saya berangkat ke Saudi, umroh, saya minta Allah supaya dibantu berhenti merokok. Dengan doa yang penuh perhatian. Dan dia selalu mengingatkan kamu, pokoknya jam 9 malam sudah harus sampai di rumah. Saya tinggal di Jeddah, di tempat keluarga juga dari ibu. Dia tunggu kita. Kalau belum pulang dia gelisah. Jadi karena perhatian tersebut kita selalu berusaha untuk pulang ke rumah, jangan sampai membuat dia bergelisah. Jadi sebetulnya perhatian, kecintaan, penantian seorang ibu untuk anaknya itu menjadi betul-betul hubungan yang betul-betul amat berharga dan menjadi penjaga buat mereka. Berdoa sambil kita berusaha berikan perhatian, mudah-mudahan anak ibu bisa kembali. Ingat, di samping doa, sikap ibu rubah, lakukan pendekatan, kata-kata yang manis, berikan pengarahan, dan jangan bosan. Kalau anak ibu masih katakan bersikap tidak baik, jangan ibu hadapi dengan sikap yang sama. Ibu hadapi anak ibu seperti dikala dia masih bayi. Karena walaupun sudah dewasa, pengaruh sekarang di luarnya luar biasa dahsyatnya baru ini. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dihiasi dengan akhlak pekerti yang luhur, dan menjadi contoh yang sebaik-baiknya. Saya seorang ustadz tidak menjamin anak saya juga bisa apa? Bisa berakhlak baik dan sempurna. Kita berusaha sambil berdoa. Jadi mudah-mudahan ibu, insya Allah Allah tunjukkan jalan yang terbaik. Anak ibu dikembalikan ke dalam kesolehan, dan pengalaman sebelumnya menjadi cemeti buat dia. Dia telah melakukan kesalahan, tapi jangan diingat-ingat kesalahan dia. Wallahu a'lam. Jadi betapa peran seorang ibu mulai dari
anak masih kecil mengilu sampai dewasa nggak pernah ada berhentinya ya. Lantas apa kata Ustadz Abu Bakar? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Nikmat itu akan terus mengalir, tidak akan pernah berubah. Yang setiap kali Allah berikan dan tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah diri kita. Yang berubah adalah kemauan kita. Sudah diberikan kebaikan tersebut, kita mau yang lebih dari itu. Sehingga kita berubah dari nikmatnya Allah. Perubahan itu terjadi dalam diri kita. Perubahan yang baik maupun perubahan yang tidak baik, itu ada pada diri kita. Kalau kita melihat kasus yang kita hadapi saat ini, yang baru saja tadi dibicarakan, bahwa apa yang terjadi perubahan tersebut, perubahan itu terjadi karena kebaikan yang sudah dialaminya tidak pernah terintegrate seperti yang tadi Ustaz Husin katakan. Dia tidak pernah menyatu. Dia tidak pernah menyatu dengan dirinya. Disekolahkan, diajarkan, dimasukkan informasi-informasi keislaman, tapi dia tidak pernah menyatu dengan dirinya. Apa yang membuat ketidakmenyatuan pada dirinya? Itu yang perlu kita perhatikan. Setiap teori yang diberikan kepada anak itu, dia hanya mendengar, setelah itu hilang. Karena dia tidak pernah merasakan. Karena ketika dia melakukan apa yang disuruh, seperti misalnya salah satunya sholat. Ketika dia mau melakukan sholat, dia hanya disuruh melakukan sholat. Bacaannya, cara-caranya, setelah itu selesai. Dia tidak pernah bisa merasakan karena dia tidak pernah diinformasikan apa rasa yang dilakukannya ketika dia sholat. Bagaimana dia mendapatkan ketika dia lagi sholat? Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia peroleh dari sholat itu? Manfaat apa? Setelah dia sholat, apa yang dimanfaatkan? Itu tidak pernah dibicarakan. Misalkan ketika dia sholat, kemudian selesai dari sholat, kita perhatikan, coba perhatikan, wajahmu sudah berubah, kamu sekarang senang. Rasa itulah yang terus akan dikejar. Ketika dia lagi gelisah, dia akan lari sholat, karena dia akan menjadi tenang. Karena terintegrate di situ. Ketika dia mulai merasakan itu menyatu. Namun saat ini, ayo sholat, udah sholat belum? Habis sholat, kemudian keluar dari ruangan sholat atau dari kamarnya, sudah selesai. Yang ditanyakan, kamu udah sholat? Bukan, apa yang kamu rasakan? Coba kita informasikan, lihat wajahmu. Ya kalau dia nanti bohong bagaimana? Itulah kecurigaan. Ketika kecurigaan seorang tua kepada anaknya terhadap apa-apa yang kebaikan, yang dia harus lakukan kebaikan, tapi dia mempunyai kecurigaan, itu yang menghambat hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua yang merasakan curiga, kita perhatikan, dia sudah diajarkan keislaman, akhlak. Ketika dia datang salaman, pulang dari sekolah, di sekolah itu salaman. Waktu dia salim, ya kadang-kadang orang tuanya lagi main HP, tangannya saja yang pergi. Suruh anak berakhlak, tapi orang tuanya tidak berakhlak. Ya, waktu pulang, anaknya bergegas untuk mendekati orang tuanya. Waktu dia bergegas, dia begini, ada apa kamu? Bukan ditangkap, bukan diambil, tapi anak itu ditanyakan. Dia datang ingin bergegas, ingin kangenkah? Apakah dia sudah lama tidak ketemu? Dari pagi sampai jam 12, jam 2, sekarang sampai jam 4, nggak ketemu dengan orang tuanya. Dia kangen. Tapi waktu bergegas malah ditanya, kenapa kamu? Kok buru-buru, capek?
Kenapa kamu kok tergesa-gesa? Ada apa? Yang ditanyakan ada apa? Apa yang terjadi pada anak itu? Kaget, bingung, rasa kangennya hilang. Rasa kangennya buyar. Yang dimunculkan gimana? Kaget. Dengan kaget itu, nggak tahu ada apa. Aduh. Akhirnya tambah kebingungan. Tuh lihat, kamu bingung. Akhirnya masuklah bingung. Maka si anak itu akan menjadi kebingungan terus. Kenapa? Karena dilabel sama orang tuanya bahwa anak itu bingung. Coba, banyak akhlak yang dia sudah ditanamkan di sekolah, ditanamkan di rumah. Namun ketika lagi merasakannya, menyatunya kepada anak itu digeser sama siapa? Interaksi itu. Baik orang tuanya, baik orang lain, atau temannya, atau siapa saja. Karena belum masuknya, belum menyatunya akhlak itu pada anak, sudah digeser. Ya Allah. Yuk, kita kembali. Bagaimana kita mengembalikan anak yang sudah mulai, ketika dia tidak pamit, waktu pulang, ya Allah, tadi mama kangen sama kamu. Waktu kamu pergi tuh mama mengharapkan kamu bisa peluk mama. Ingat, langsung peluk anak itu. Jangan, tadi pergi nggak pakai pamit. Nah, nggak pakai pamit. Tangkap, nggak pakai pamit. Besok dia tidak pakai pamit lagi. Karena mamanya yang nyuruh kita nggak pakai pamit. Tapi bagaimana harapan itu? Harapan itulah yang diberikan kepada anak. Si anak akan merasakan senang. Dan yang penting di sini, akhlak itu akan dilihat anak. Ketika seorang ibu meminum pakai tangan kanan, sampaikan kepada anak itu, kalau dia masih di SD, sampaikan sama anak itu, enaknya menggunakan tangan kanan. Ini yang benar. Anak itu menangkap, itu dia akan rasakan. Waktu dia menggunakan tangan kanan, kita sampaikan kepada anak tersebut. Nah, inilah yang benar. Jika menyatunya akhlak dan ilmu ini, yakin dia tidak akan berubah. Dia akan terus berubah menjadi akhlak yang lebih baik. Ya. Ketika dia mengucapkan salam, katakan, ya Allah, suaranya itu membuat mama merasa senang. Mama akan selamat dengan salammu. Waktu mamanya mengucapkan salam, assalamualaikum. Ketika anak itu mengucapkan waalaikumsalam, ya Allah, kita sama-sama selamat di dunia dan di akhirat. Adanya interaksi inilah yang bisa menguatkan anak. Dia mau keluar, dia berhadapan dengan teman-teman yang luar biasa. Dia membaca handphone, adanya itu IG begini, bertingkah laku, TikTok dan sebagainya. Tidak digubris, tidak akan masuk ke otaknya. Karena itu hanya cuma bayangan buat dirinya dia. Karena dia sudah menyatu. Dengan apa? Dengan akhlak yang dititipkan. Dengan akhlak yang disampaikan. Dengan akhlak yang dipenuhi. Ini yang paling penting. Jadi, bagaimana agar supaya kembali? Yuk, ketika anak kita sudah berubah, walaupun dia sudah kuliah, kembalikan. Balik. Kembali. Pada saat kembali, di saat itu anak itu akan merasakan perubahan lagi. Karena yang bisa berubah adalah seorang. Anak itu akan berubah. Sampaikan. Senyuman. Seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Husin, jangan dimarahin. Jangan dibagi. Jangan. Diambil. Karena itu hak amanat Allah kepada ibu. Amanat Allah kepada kita sebagai orang tua, ambil. Jangan dibiarkan, malah dibuang. Jangan. Malah terasa enggak, ambil. Waktu mengambilnya dengan perlahan-lahan, dengan perasaan yang baik, dengan kata-kata yang baik, pasti. Yuk kita mulai mengajarkan kembali. Ketika anak udah mulai mahasiswa, regresi, kembalikan seperti dia anak umur 6 tahun. Seperti anak umur 10 tahun. Karena pada waktu itu hilang, kembalikan.
biar dia dapat di usia itu, untuk di usia ini. Setelah dia dapatkan di usia 10 tahun, insya Allah waktu di kuliah dia sudah siap menghadapi untuk yang barunya. Yakinkan, apabila dia mampu kembali dan bisa berubah, insya Allah dia tidak akan mengalami hambatan-hambatan seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata peran ibu nggak main-main. Kita semua bersiap-siap mulai dari sejak belum menjadi ibu sampai sudah menjadi ibu pun tetap harus pandai-pandai. Nah, ternyata masih ada satu kasus lagi. Kita masih punya sedikit waktu, Ustadz. Ustadz, 10 orang di Indonesia, 2-nya bipolar. Bingung deh. Apa sih penyebabnya? Jadi serem. Mungkin bisa kasih gambaran, Ustadz? Silakan. Sebelum kita bicara mengenai bipolar, saya ingin Ustadz Abu Bakar sebagai bidangnya menjelaskan bipolar. Apa itu bipolar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa penyakit, macam-macam berpenyakit. Dikatakan penyakit. Kita kembali bahwa kita tidak masukkan sebagai kata penyakit, melainkan ada yang disebut dengan gangguan, ada yang disebut dengan hambatan. Nah, ketika terganggu, karena dia sudah mengganggu dirinya, karena dia sudah mengganggu apa yang menjadi kehidupannya, itu kita katakan dia terganggu. Apalagi dia juga mengganggu lingkungannya, maka dia terganggu. Kalau yang terhambat, dia hanya menghambat. Dia bisa melakukan, dia berinteraksi, melakukan apa-apa, namun ada yang tidak mampu untuk disampaikan. Ada yang dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak mampu. Ketidakmampuan ini kita katakan adalah sebagai hambatan. Nah, di mana posisi bipolar? Bipolar ini adalah merupakan satu istilah atau dikatakan kategori. Dia dimasukkan sebagai bipolar karena adanya gangguan atau hambatan dari perasaan. Atau disebut kalau di dalam beberapa literatur dikatakan gangguan mood atau gangguan perasaan. Nah, bipolar ini berhubungan dengan perasaan. Perasaan ini berkaitan dengan yang disebut dengan afeksi. Perasaan. Afeksi itu warna rasa. Bahagia, senang, nggak senang, semua ada di dalam dirinya. Maka ketika orang dikatakan bipolar, dia penuh dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam perasaannya. Bisa senang, bisa nggak senang, ya, bisa kesel. Dia bisa juga merasakan baik, bukan luar biasa, tapi dia juga bisa merasakan, nggak suka sama sekali. Proses-proses itu disebut dengan gangguan. Kalau dia sudah mengganggu dirinya, seperti dia terhambat berkomunikasi dengan temannya, berkomunikasi atau menyampaikan, dia sudah terganggu. Ketika dia lagi bekerja, kemudian pekerjaan itu jadi berantakan, itu namanya terganggu. Ketika dia berinteraksi dengan temannya, maka dia katakan dia terganggu. Maka itu namanya gangguan. Namun dia punya perasaan yang bermacam-macam, tapi dia tidak terganggu. Dia hanya terhambat pada dirinya. Waktu dia mau bekerja karena perasaan tidak nyaman, kemudian diberhenti, ditunggukan, sampai menunggu si perasaan itu kembali. Pada saat itu perasaan itu kembali, dia akan melakukannya. Nah, ini yang disebut dengan bipolar. Apa yang terjadi seperti ini? Insya Allah nanti Ustaz Husain akan lebih menggambarkan dari segi religiusnya atau agamanya. Namun yang kita perhatikan di sini, apa yang terjadi? Perasaan. Karena setiap kali ada rasa sesuatu yang dimunculkan setiap individu, itu sering terhambat. Dia muncul ini terhambat. Ketika dia sedang merasakan sesuatu, ada saja informasi yang negatif. Informasi yang negatif yang masuk ke dalam dirinya. Paksakan dirinya. Waktu dia ingin melakukan, dia paksakan. Seperti misalnya kamu harus. Pemaksaan inilah yang membuat hambatan rasa tersebut.
Ketika kita melakukan sesuatu dengan perasaan kita, dengan tekanan, pada saat itu rasa itu tidak ada. Kita makan buru-buru, cepet-cepet. Itu termasuk paksaan. Kita nggak akan bisa merasakan makanan itu. Coba kita makan, kita buang. Terus kita masukkan ke dalam mulut. Itu nggak ada rasanya itu. Enaknya si makanan tersebut hilang. Tapi kalau kita makan satu persatu, tumakninah, insya Allah rasa itu akan kita dapatkan. Seperti, maaf kalau dari kecil, anak yang kecil lagi disuapin. Waktu dia disuapin, baru masuk, sudah mau dimasukin lagi. Jadi dia baru masuk, belum bisa menikmati rasanya. Dia udah masuk lagi. Subhanallah, anak itu keselak. Nah, rasa-rasa itu. Misalnya dia lagi ngomong. Lagi asik ngomong, dikit-dikit gini. Iya, cepetan dikit dong. Cepetan dikit. Pakai sedikit, tapi suruh cepetan. Di sini ketidakintegritan seperti yang tadi kita ucapkan. Di situ mengalami munculnya yang disebut dengan hambatan atau gangguan rasa. Atau disebut dengan bipolar. Karena bipolar ini ada bipolar 1, sekarang ada lagi bipolar 2. Mungkin berikutnya akan bipolar 3. Itu yang terjadi dalam kehidupan bipolar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Berbagai macam gangguan mental bermunculan. Dan banyak korban-korban juga yang terserang oleh gangguan tersebut. Sebab utamanya, karena hubungan manusia dengan Tuhannya semakin melemah dan rapuh. Kita tahu bahwa berlomba dalam mengejar dari mulai kebutuhan materi dan berbagai macam persaingan di tengah masyarakat, kemudian juga berbagai macam faktor yang membuat nafsu manusia bergejolak, menimbulkan dampak dan efek yang luar biasa. Pada zaman dulu kebutuhan orang amat sederhana, kemudian hubungan juga di antara masyarakat, kita merasakan hubungan yang begitu akrab Ustaz Abu Bakar, hubungan yang amat familiar. Kita merasakan tetangga seperti saudara dan keluarga kita. Bahkan sampai saat ini, tetangga yang puluhan tahun yang lampau, kalau kita ketemu seperti keluarga. Tapi saat ini, walaupun pendidikan manusia semakin tinggi, sekolah-sekolah agama semakin banyak, para ustadz juga yang kita anggap memiliki wawasan pengetahuan agama juga semakin banyak. Sedangkan dulu amat sedikit orang yang menguasai wawasan agama. Tapi bedanya dulu yang mereka fahami terintegritas dengan kehidupan mereka. Akhlak masyarakat yang begitu baik, kesantunan, kepedulian. Hingga pada saat seorang mengalami kesedihan atau mengalami apa? Mengalami katakan kesusahan, itu masyarakat beramai-ramai memberikan apa? Bantuan. Beda dengan saat ini. Sebagai contoh, kira-kira pada tahun 60, mungkin 67, 68 ya. Pada saat kita masih kanak-kanak, kebetulan rumah kita rubuh. Kita tinggal di daerah hutan kayu. Rumah kita rubuh. Jadi atap rumah itu rubuh. Dan subhanallah, kita sedang duduk bersama kita punya nenek di ruangan tengah. Saya punya nenek mengatakan dia ahli ibadah berzikir. Dia panggil anaknya satu persatu. Yang di belakang suruh ke depan. Atau kamarnya tadi dia rubuh. Kemudian yang di depan suruh kumpul ke tengah. Atau yang di depan juga rubuh. Yang di kamar depan pun dipanggil. Berkumpul di ruangan tengah. Semuanya rubuh. Kecuali tempat di mana Pak? Nah pagi hari, kebetulan malam hari hujan lebat. Pagi hari kita pindah keluar. Tempat kita berkumpul juga kemudian rubuh. Nah pada saat kita mengalami cobaan seperti ini, kondisi ekonomi juga pada saat itu dalam kondisi susah, apa yang terjadi? Kita nggak merasakan kita berhadapan dengan cobaan sendiri.
kita subhanallah ya ditampung di rumah tetangga, barang-barang orang semua, bukan sebulan 2 bulan, karena perbaikan cukup lama. Kita merasakan kenapa bersama masyarakat itu seperti keluarga yang begitu dekat, luar biasa. Nah, kita rasakan nggak hal ini saat ini? Seorang parkir mobil depan rumah ribut. Betul nggak? Sedikit persoalan, daun jatuh ribut. Karena persoalan anak-anak, 2 keluarga ribut. Cuma perhatikan tingkat stres yang begitu tinggi. Bagaimana tidak akan memunculkan ya, berbagai macam penyakit. Di mana orang di samping berhadapan dengan cobaan, seorang diri tanpa mendapatkan bantuan, bahkan dia merasa seolah-olah pandangan mata orang semua merendahkan dirinya. Kalau dulu beramai-ramai orang memberikan bantuan. Kemudian juga orang seolah-olah matanya dibuat buta dalam mengejar berbagai macam prestasi untuk bisa lebih baik daripada apa? Daripada saudaranya. Bahkan persaingan di antara saudara sekandung begitu. Kalau zaman dulu saudara yang mampu membantu saudaranya yang lemah. Saudaranya yang mampu menyekolahkan kemenakan yang tidak mampu. Kalau sekarang masing-masing berlomba-lomba bersaing, ditambah lagi berbagai macam faktor yang mereka hadapi. Kemacetan lalu lintas yang tidak kita rasakan pada zaman dulu. Orang buru-buru bekerja, kemudian keributan di pekerjaan, kemudian ketegangan berhadapan juga apa? Dengan rekan-rekan kerja, dengan atasan. Ini semua termasuk hal-hal yang menjadi pemicu. Nah, pada saat hati seseorang, jiwanya amat lemah dan tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sanggup berhadapan dengan guncangan? Nah, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Orang begitu hatinya lengah dari Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah, maka syaitan langsung akan masuk ke dalam jiwanya, menyelubungi dirinya, menimbulkan rasa was-was, menimbulkan rasa cemas, ketakutan, kegelisahan, yang akan memicu subhanallah juga apa? Efek samping yang menyerang tubuhnya. Akhirnya apa? Lahir GERD. Lahir GERD. Akibat dari asam lambung yang naik menuju esofagus. Saya berapa hari yang lalu seorang datang ke saya, Ustaz, saya ini setiap malam merasa seolah ingin mati, gelisah, nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Dan saya tahu ini orang tidak stres. Ini orang tidak stres sama sekali. Karena sibuk dengan Al-Quran. Nah, dia malu kan? Bahwa dia tidak dapat tidur, gelisah, merasa dirinya akan mati, mengalami kecemasan. Saya bilang, coba kamu makan obat asam lambung. Coba lihat. Akhirnya dia coba dan ke dokter. Begitu asam lambungnya ya, stabil, tidak lagi naik ke atas, ya, ke esofagus, ya, kemudian karena letihnya bekerja, Allah kasih subhanallah, langsung hilang stresnya. Dia bilang sama saya, alhamdulillah Ustaz, habis saya periksa ke dokter, saya makan obat untuk menetralisir asam lambung. Setelah diperiksa ternyata saya mengalami luka lambung. Setelah itu hilang, saya tidur nyaman, bekerja dengan nyaman. Kalau ini efek yang kembali kemana? Bukan karena stres. Nah, kalau akibat dari stres, akibat dari trauma yang menimpa seseorang, kita kenal ada satu namanya sindrom yang namanya anxiety disorder. Itu gangguan kecemasan kan? Yang disebabkan terkadang oleh apa? Oleh trauma, kekerasan, baik kekerasan yang dilakukan atas dirinya atau dia menyaksikan praktek kekerasan di hadapannya. Contohnya seorang anak selalu menyaksikan bapaknya memukul ibunya. Bapaknya melakukan tindakan kekerasan pada ibunya. Si ibunya dibuat mengalami ketakutan. Subhanallah, apa yang dialami si ibu terjadi pada si anak walaupun si anak tidak mengalami langsung. Nah, gangguan kecemasan semacam ini bisa berefek juga apa? Di antaranya bisa menimbulkan bipolar. Pertama, si anak mulai takut terhadap bapaknya, antipati terhadap bapaknya. Kalau dia orang yang bisa bergaul atau mendapatkan solusi ventilasi, insya Allah tidak akan berat. Tapi repotnya kalau dia menyimpan. Begitu dia menyimpan, tidak ada tempat untuk curhat, orang sama sekali nggak mengetahui kondisi dirinya, bahkan dia mungkin sedang tertawa-tawa, orang nggak tahu bagaimana kegelisahan dia punya hati. Mengalami gangguan, tidak bisa tidur di malam hari. Akhirnya lama-kelamaan, subhanallah, ya, efek dari kecemasan tersebut, dari ketegangan dan stres,
mengakibatkan waliyadzubillah, di samping menimbulkan gangguan fisik, contohnya umpamanya gangguan lambung, atau katakan sindrom iritasi usus, ya, atau terkadang juga dia merasakan jantungnya nggak nyaman, merasakan sesek. Ini semua berakibat waliyadzubillah menimbulkan efek-efek yang amat luas. Kalau dari mulai dini ditangani, terjadi perubahan situasi kondisi lingkungannya, atau dia punya tempat bagi dia untuk melakukan curhat dan ventilasi, apalagi kalau hatinya dekat dengan Allah Ta'ala. Dia membaca Al-Quran, dia sholat dengan rapi, dia pasrah, dia melihat cobaan di sekitarnya, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini bahkan bukan hanya tidak terpengaruh, bahkan bisa mengobati orang tuanya. Betul. Anak yang menghadapi tindakan kekerasan, tapi hatinya dekat dengan Allah Ta'ala dan akhlaknya baik, suka memberikan nasihat pada ibunya. Ibunya yang tegang karena mengalami perlakuan kekerasan dari suaminya, ternyata apa? Si ibu selalu diingatkan, "Ma, ini cobaan, kita hadapi dengan baik." Dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan ayah juga mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Jadi bukan hanya si anak tidak termakan, subhanallah si ibu bisa tabah, si bapak lama-kelamaan merasa malu. Betul. Ketika dia menyaksikan bagaimana perilaku istrinya, ya, yang sama sekali tidak melakukan tindakan yang tidak baik, kemudian si anak selalu memberikan nasihat yang baik. Sampai ketika si anak memberikan nasihat pada si bapak yang sedang marah emosi, bisa berubah. Jadi kita lihat memang sebetulnya orang-orang yang sakit di tengah kita ini amat banyak. Yang repot kalau dokternya sakit. Kalau dokternya sakit. Nah, yang saya maksudkan di sini, kalau jiwa kembali kepada orang-orang yang mendarami jiwa, bagaimana kalau ulamanya sakit? Bagaimana kalau dia menjadi contoh yang tidak baik, berkata yang tidak baik, perilakunya bersama tetangganya, bersama masyarakatnya, tindakan arogansinya, apalagi ada yang menjadi penyebab namanya rasisme juga. Diskriminasi rasial. Dia merasa dia kalangan tinggi, kalangan orang-orang yang mulia, kalangan orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau menghadapi perilaku orang yang kurang hormat, dia merasa seolah-olah ini orang betul-betul ingin menginjak-injak martabat harga dirinya. Akhirnya menimbulkan gangguan jiwa yang lebih berbahaya kan? Ada lagi efek samping yang terjadi pada seorang yang berhadapan dengan seorang yang punya kebanggaan ras yang luar biasa, merendahkan dirinya, itu akan mengakibatkan juga kehilangan rasa percaya diri dan lama-kelamaan mengalami gangguan. Dia merasa rendah. Merasa rendah. Jadi sebetulnya trauma-trauma yang terjadi di sekitar kita ini hanya bisa dihadapi dengan menghubungkan hati kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Fussilat, atau surat Yunus, saya lupa, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kalbu mereka akan tenang dengan mengingat Allah. Bukan hanya lisan, mulut berzikir, tapi hati betul-betul bersandar, berpegang kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan kegelisahan di hati kita. Tahu nggak Pak Uni? Dalam bahasa Arab, kalbu itu diambil dari kata kerja apa? Kalbu itu, qalbun, diambil dari kata kerja qalaba yaqlibu qalban. Taqallaba yataqallabu taqalluban. Yang artinya tidak tetap dalam keadaan bolak-balik. Sekarang ketawa, senang, bahagia, sebentar lagi apa? Nangis. Sekarang tersipu-sipu, sebentar lagi bermuram durja. Sekarang dia senang, plong, hanya dengar omongan dari seseorang, langsung dia merasakan perasaan tidak nyaman. Nah, kalbu yang selalu berubah-ubah ini baru bisa tenang kalau kita labuhkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak kita, saya nggak menganggap berat bipolar. Saya tidak menganggap berat berbagai macam gangguan mental. Ya. Tapi yang paling repot, yang paling susah, ya, kalau orang tersebut ya, sama sekali tidak menyadari, ya, bahwa yang menyebabkan semua itu adalah kehilangan keseimbangan jiwanya akibat dia tidak terhubung dengan Allah. Betul. Di saat dia ingat Allah, dia kembali pada Allah, Allah akan membantu dirinya segera. Betul. Dan ingat, banyak orang mengatakan bahwa orang yang mengalami gangguan bipolar, apalagi pada tingkat manik, tingkat kedua ini, dia harus makan obat seumur hidup. Tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali kesempatan untuk dapat pulih tanpa obat. Itu bohong besar. Dia butuh obat pada saat dia dalam keadaan kambuh, dia butuh obat. Tetapi kalau seandainya dia mau berobat, berada dalam lingkungan yang baik, yang mengingatkan kepada Allah, diperbaiki pemahaman dan wawasannya bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, hingga muncul harapan di hatinya untuk menghadapi kecemasan dan kegelisahannya, insya Allah dia bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada obat. Kemudian di antara sebab lain seperti yang antum tahu, di antara penyebab penyakit bipolar tersebut atau kecemasan, mereka mengatakan pengaruh genetik. Saya mau tanya, sebelum bapak kamu, kakek kamu kena, yang sebelumnya mereka sehat nggak? Sehat. Disebabkan karena trauma dia mengalami gangguan tersebut. Sebetulnya anak dan cucu bisa terlepas dari gangguan tersebut dengan syarat hatinya selalu dihubungkan dengan Allah. Jadi bagi orang-orang yang menyaksikan keluarganya, sanak famili yang mengalami gangguan tersebut, jangan bersedih, jangan bergelisah. Berusaha tapi tempuh cara yang Allah tunjukkan, mengembalikan jiwa-jiwa ini ke dalam keseimbangannya sebagaimana yang Allah bilang, laqad khalaqna linsana fi ahsani taqwim. Hanya dengan kita berlindung kepada Allah, bermunajat kepada Allah, masuk ke dalam dekapan rahmat Allah, insya Allah kita akan keluar dari penyakit tersebut. Kalau tidak, saya sebagai contoh masih kecil, pernah saya mengalami kondisi keadaan tidak bisa tidur, gelisah, resah, nggak tahu tujuan hidupnya apa. Saya belajar di Al-Azhar. Pada saat itu di tingkat 3. Tidur nggak nyaman, makan nggak enak, nggak jelas tujuan hidupnya apa. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang menjadi pukulan buat saya. Subhanallah, Allah tunjukkan dan berikan hidayah. Pada saat itu saya berhenti merokok, kemudian mulai iktikaf di masjid, menghafal Al-Quran, membaca ayat Allah sambil meresapinya. Allah kasih subhanallah, mendung dan gelap yang menyelimuti hati semuanya hilang. Jadi betul-betul kita rasakan. Kita sebagai manusia kan bisa merasakan berbagai macam gangguan yang mengganggu kita. Dan pada saat kita cemas bergelisah, pasti ucapan kita, perilaku kita, tindakan kita apa? Di luar kontrol. Betul nggak? Nah kalau kita berhadapan dengan orang semacam ini, jangan ditanggapi dengan serius, tapi berusaha memberikan jalan keluar. Jangan kita bilang, kamu gila, kamu gila, kamu gila. Akhirnya korbannya teman saya di Mesir. Karena dia dalam kondisi nggak nyaman, rupanya stres, ya. Teman-temannya sekamar mengatakan, kamu gila, kamu gila. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Jadi ingat, kadang-kadang ucapan kita ini bisa membawa bencana bagi orang lain, tapi bisa juga menjadi penyembuh dan pembawa harapan bagi orang lain. Jadilah kamu sebagai pembawa harapan dan penyembuh bagi saudara-saudara kamu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah bagi kita, ulama-ulama kita, para tokoh kita, dan para guru untuk bisa menjadi contoh yang sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Krisna, peran ayah bunda memang luar biasa banget ya. Kepedulian, perhatian, dan doa akan sangat mempengaruhi. Serta satu lagi yang tidak boleh kita lupakan ya, ikhwan akhwat, adalah bagaimana selalu dekat dengan Allah agar tercipta keseimbangan jiwa bagi putra-putri tercinta kita. Ya Mas Krisna, habis waktunya, kita jumpa kembali di lain kesempatan ya. Alhamdulillah ya Iwan dan Awat, dibagi tadi acara Psikologi Keluarga yang disiarkan setiap Rabu pagi. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mak Janur Runing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Muhammad Krisna, Atif Setiabudi, dan juga Fahri dan Algi Faruraji. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.